Seperti biasa kita akan baca pergerakan saham bareng-bareng dan mungkin kesimpulan yang saya berikan ini bisa berbeda dengan kalian, jadi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, untuk yang pertama kita akan cek untuk saham Match dan untuk saham Match ini hari ini naik 11,7% ke harga 476 ya. Tadi open gap atas, tadi pagi open gap atas ya, kemarin close di 424, tadi open di 440 ya. Sempat turun terus di bawah naik ya. Kalau kita lihat transaksi hari ini untuk match tanggal 22 Agustus yang akumulasi ada YPCC XI YB ya, ini net buy 1M 1M-an ya, ini bisa dilihat net buy-nya. Kemudian ada yang jualan AO ANMG. AO net sell 3,4 M, kemudian AN net sell 2,2 M ya. Jadi naiknya ini ada yang distribusi cukup banyak yang lepas barang AO ini. Dia enggak lepas barang 3,4 M ya, 71 ribuan lot. Dan kalau diperhatikan di sini AN jualan, AN ini merupakan underwriter-nya dari Match ya, ini kalau dicek ya. Match underwriter-nya AN, jadi underwriter-nya A mulai taking profit perlu diwaspadai. Dan kalau kita perhatikan sebenarnya untuk match ini yang memainkan harganya kemungkinan si YP ya. Jadi YP ini net valuasinya paling besar untuk hari ini 54,4 M. Nah, cuman dia cuma net buy 1,9 M. Berarti dia sambil jualan, nyambi jualan gitu. Kalau kita cek dari awal IPO untuk match, awal IPO-nya tanggal 10 Agustus, kita cek dari awal IPO tanggal 10 Agustus untuk match yang net valuasi paling besar adalah YP ya. Jadi kemungkinan yang memainkan harga match dari awal IPO sampai hari ini itu ya YP ini. YP valuasinya 220 M, bisa dilihat dengan yang di bawahnya ini jaraknya cukup lumayan jauh ya. Dan YP sendiri net sell ya. Net sell 209 juta ya. Jadi YP nyambi jualan. Di scalperan lah sambil dinaikin sambil taking profit ya, ini Bandar YP. Kalau diperhatikan juga untuk match ini ada yang akumulasi sebenarnya ya, ini SHEP, SH net buy 4,9 M, EP net buy 2,2 M ya. Dan walaupun ada yang akumulasi untuk match ini, untuk saya pribadi kalau lihat yang akumulasi valuasinya nggak terlalu besar ya, ya hati-hati aja ya, perlu diwaspadai ya. Lagi pula untuk SH-nya ini udah net buy 4,9 M, average-nya di 209. Berarti sudah floating profit cukup banyak ya, 209 di sini berarti ya. 209. Wah, di sini ya, dia akumulasinya pas di harga bawah, jadi sekarang udah floating profit cukup banyak untuk si SH ini, jadi rawan taking profit ya, jadi perlu hati-hati untuk match. Oke, itu untuk saham match. Kesimpulannya untuk besok gimana ya, ya rawan koreksi sih, mengingat harganya sudah cukup tinggi ya untuk match ini. Tapi kalau YP-nya itu masih memainkan barang ya, bisa jadi naik lagi ya untuk match. Tapi mengingat underwater-nya udah taking profit, kemudian tadi AO juga udah distribusi cukup banyak. Kalau saya pribadi sih nggak berani masuk ya, walaupun si YP net by 1M ya. Oke, itu untuk saham match. Selanjutnya kita cek saham Raffi ya. Dan saham Raffi hari ini tadi open di harga 208 ya. Tadi open di 208 langsung naik. Kira-kira siapa yang bandarin hari ini untuk saham Raffi? Saham Raffi hari ini tanggal 22 yang net buy paling banyak AO, dan yang ngebandarin kemungkinan ya AO sama YP ini ya. AO sama YP net
buy, AO net buy 3,3 M, kemudian YP-nya net buy 30 juta ya. Jadi YP-nya scalperan, dia sambil taking profit, naikin sambil taking profit, yaitu karakternya YP seperti itu. Dan hari ini untuk saham Raffi diakumulasi oleh AO, SQ, sama XI ya. Tapi kemungkinan yang akumulasi ya AO ini aja ya. AO sama SQ. AO cukup banyak, 3, net buy 3,3 M ya. Untuk hari ini average-nya di 298. 298 kok 298? 238, average-nya di 238. Berarti AO hari ini kalau ditutup 236 berarti floating loss dikit ya, floating loss dikit. Kalau kita cek dari awal IPO 5 Agustus, padahal AO itu kalau nggak salah kemarin dia jual barang ya, lepas barang terus kemarin pas ARB itu. Coba kita cek dari tanggal 10 Agustus. Tanggal 5 Agustus ya. Kita cek dari awal IPO tanggal 5 Agustus untuk untuk Raffi. Yang akumulasi CP AO ya. AO net by 3 M dan CP net by 8,3 M. Yang paling banyak CP average-nya di 206, berarti posisi saat ini sedang floating profit ya untuk CP. Kalau lihat transaksi hari ini diakumulasi AO, jadi masih ada kemungkinan besok naik lagi ya. Tapi tetap waspada untuk Raffi ini karena harganya kadang juga susah diprediksi, AO-nya juga susah diprediksi karena AO kemarin kalau kita cek itu kayaknya jualan loh AO itu loh. Ya, kita coba cek kemarin dari ARB-nya itu dari tanggal berapa toh? Dari tanggal sini ya, kita cek dari tanggal 16 sampai tanggal 19 Agustus. Coba kita cek dari tanggal 16 sampai 19 Agustus. Nah, itu kan AO net sell 6,6 M ya. Jadi setelah taking profit di atas langsung hari ini nge-HK ya si AO. Apakah ini strategi AO buat bikin pusing retail ya kita nggak tahu. Jadi emang kayaknya bandarnya ini si AO ya. Mudah-mudahan kalau AO besok nggak taking profit bisa naik lagi. Oke, itu saham Raffi ya. Selanjutnya kita cek saham Goto. Goto hari ini turun koreksinya cukup dalam ya. Dan secara teknikal untuk Goto ini hari ini breakdown, jadi perlu hati-hati kalau secara teknikal breakdown. Tapi kalau dilihat untuk transaksi Goto hari ini itu kalau nggak salah bandarnya masih akumulasi loh, masih net buy. Hari ini tanggal 22. Oke, dulu ganti. Oke, ini untuk saham Goto tanggal 22 Agustus. PD net buy 41,7 M, CS net buy 11 M, yang jualan ada YU, RX, BK ya. Jadi turunnya saham Goto ini masih diakumulasi sama bandarnya ya, ini si PD. Jadi walaupun turun untuk saham Goto ini masih ada harapan. Jadi enggak, yang sabar aja buat yang nyangkut, mungkin yang ambil tadi atau kemarin masih nyangkut, sabar aja ya. Mudah-mudahan entah itu kapan, kayaknya nggak lama lah PD akan menaikkan lagi untuk saham Goto, mengingat turunnya ini diakumulasi sama PD ya. Oke, itu untuk saham Goto. Jadi skenario-nya untuk supportnya masih di 300 ya, tapi kalau kita ubah Fibonacci-nya, coba kita ubah ya. Kita ukur rectangle-nya.
Untuk support terdekatnya ada di harga ya 300, antara 300 sampai 308 sih kalau pakai ini. Jadi eh tunggu aja besok kalaupun turun semoga nggak nyampe 300 ya. Di angka 308 atau mudah-mudahan bisa mantul ya untuk saham GoTo besok. Oke, itu untuk saham GoTo, jadi masih ada harapan ya, mengingat bandarnya masih akumulasi, walaupun turun bandarnya akumulasi terus ya. Oke, itu untuk saham GoTo. Selanjutnya kita cek saham Friend, dan saham Friend hari ini ARB. Nah, ARB ke harga 98 ya. Kalau kita cek untuk perdagangan Friend hari ini, kira-kira siapa yang buang barang? Untuk saham Friend hari ini YJ jual barang ya. YJ net sell 25,5 M ya. Ini kok yang jualan gantian-gantian terus. Yang nampung ada YP, CC, YB, dan MG-nya mana MG? MG net sell ya, MG jualan ya. MG kok nggak masuk? MG net sell 3,8 M. Oke, jadi untuk Friend hari ini distribusi kemungkinan untuk besok akan dibuka turun dulu ya. MG ini net sell 3,8 M dan untuk valuasinya paling besar MG ya. Jadi tadi MG mau ya hari ini dia net sell distribusi. Jadi perlu hati-hati untuk Smart Friend. Kemungkinan besok masih turun. Untuk target untuk penurunan besok Smart Friend ke area 92, mudah-mudahan nggak breakdown ya, nggak breakdown di bawah 92, atau ya kalau mau masuk disclaimer bisa ambil posisi di area sini 92 dan pasang antisipasi sedikit di bawah support, sedikit di bawah support mungkin di 90 untuk kalau mau masuk di Smart Friend antisipasinya di harga 90 ya. Oke, itu untuk saham Smart Friend ya, disclaimer ya. Kemungkinan untuk besok masih dibuka merah. Oke, itu untuk saham Smart Friend. Selanjutnya kita cek saham Bumi. Dan untuk saham Bumi hari ini turun tipis 0,72% ya. Dan kelas di harga 137 ya, ini bertahan di atas support terus ya. Kayaknya emang dijaga atau gimana ya, ini saham Bumi kok nggak turun-turun. Padahal ada private placement ya di harga 80. Ya harusnya ya normalnya ya turun dulu lah untuk saham Bumi, tapi kok nggak turun-turun. Kita cek siapa yang jaga harga. Yang jaga harga Bumi hari ini tanggal 22 Agustus adalah MG. MG ikut jaga harga ini soalnya net buy. BK MG BF ya. MG net buy 11,2 M, BK-nya net buy 17,1 M. Dan kalau diperhatikan ini untuk hari ini saham Bumi cenderung sepi ya, nggak seperti biasanya. Kalau biasanya itu net buy-nya sampai 50 M atau valuasinya juga bahkan hampir 1 triliun ya. Coba kita cek untuk valuasi saham Bumi hari ini berapa. Hari ini saham Bumi valuasinya 238 M. Ini hitungannya sepi ya untuk saham Bumi kalau kita bandingkan dengan beberapa hari terakhir. Saham Bumi hari ini sepi. Jadi ya mending kalau mau masuk nunggu selesai private placement aja ya setelah tanggal berapa? 23 kalau nggak salah. Oke, itu untuk saham Bumi. Selanjutnya kita cek saham HATM. HATM hari ini turun 2,6%, tadi sempat turun sampai 4% lebih tadi kalau nggak salah. Tapi di bawah naik lagi. Kira-kira XA-nya atau apakah masih hold di saham HATM? Bandarnya XA ya. HATM hari ini
XA-nya masih hold, jadi masih ada harapan ya, harapan buat naik lagi mudah-mudahan ya. Mengingat XA-nya ini belum lepas barang ya. Yang jualan hari ini ada CS net sell 1,1 M dan XA-nya net buy 972 juta. Kalau kita cek dari awal IPO 26 Juli, kira-kira average-nya XA di harga berapa? XA average-nya di harga 296 ya. Net buy 14,5 M di harga 296. 296. Wah, di area sini ya XA ya, berarti sudah floating profit cukup banyak. Hampir bagger ya floating profitnya, nggak hampir ya. Soalnya ini turun. Kalau pas di 500 ini hampir bagger untuk XA ya. Jadi rawan taking profit untuk ATM, tapi nggak tahu juga kalau XA-nya masih hold terus, masih net buy ya kemungkinan masih bisa naik lagi ya. Tapi hati-hati aja kalau XA-nya taking profit. Kalau kita cek pakai Fibonacci untuk support terdekat XA ada di 422 ya. Jadi kalau misalnya besok breakdown di bawah 422, yang kalau udah profit bisa diamankan, tapi disclaimer kalau tetap masih mau hold di saham HATM ya. Oke, itu untuk saham HATM disclaimer. Selanjutnya kita cek saham BSSR. BSSR ini saham BSSR ya. Tadi open gap atas, di bawah naik, tapi di bawah turun lagi. Dan ini kayak bentuk candle doji yang downtrend itu loh. Kira-kira besok gimana? Apakah nutup gap gapnya ini? Atau hari ini ada yang akumulasi untuk BSSR? Coba kita cek untuk BSSR hari ini. BSSR hari ini tanggal 22. Ada yang akumulasi untuk BSSR ya. Ini diakumulasi sama BB, KZ, YP. Dan yang jualan ada CSX, CXL ya. Ini retailnya keluar. Dan ada yang akumulasi. Jadi masih ada harapan untuk BSSR untuk naik lagi ya. Bisa jadi besok hijau loh ini untuk BSSR. Hari ini udah hijau 3,8% dan besok bisa jadi hijau lagi ya. Mengingat hari ini walaupun ada perlawanan turun itu secara keseluruhan masih akumulasi ya untuk BSSR hari ini. Jadi kalau besok mau masuk untuk support terdekat, resisten terdekatnya gimana? Coba kita hitung. Pakai ini. Yang enggak pas. Untuk support terdekatnya ada di area sini. 4.120 ya. Jadi kalaupun besok ini BSSR ini mau nutup gapnya ini berarti kan di bawah turun dulu bisa masuk di area sini. Di area 4.130 atau di area 4.150 udah mulai nyicil ya. Tapi disclaimer untuk BSSR ini dan antisipasinya bisa sedikit di bawah support. Mungkin di harga 4.080 untuk antisipasi kalau besok mau masuk BSSR ya. Tapi kalau mau langsung nge-HK ya disclaimer. Hari ini akumulasi untuk BSSR. Tapi kalau saran saya sih mending amannya nunggu di area sini ya. Kalau turun ya. Tapi kalau langsung naik ya kita nggak tahu, lihat aja besok untuk BSSR ya. Oke, selanjutnya kita cek saham Antam. Dan untuk saham Antam hari ini turun
apakah ke area supportnya. Jadi untuk saham Antam transaksi hari ini gimana? Untuk saham Antam hari ini distribusi ya, YU, YZP, asing malah keluar ini ya. Oh, YU, oh yang keluar lokal ya. Coba kita cek. Antam asingnya net sell 11,1 M ya hari ini. Dan yang jualan paling banyak ada YU ZP, YU net sell 32,9 M ya. Ini YU lokal plus YU asing. YU lokalnya 32,1, kemudian YU asingnya 700-an juta. Jadi lokalnya jualan ZP net sell 18,3 M dan yang nampung ada CS, YP, ODDR, XI. Jadi hari ini untuk Antam distribusi ada kemungkinan besok turun lagi, perlu hati-hati untuk saham Antam. Dan untuk target penurunannya kalau support terdekatnya sih ada di 1840 ya. Itu untuk support terdekat Antam, mudah-mudahan bisa mantul di situ ya. Kalau mantul di sini naik ya berarti emang Antam ini mulai uptrend ya. Tapi kalau malah breakdown ya mending waspada aja. Oke, itu untuk saham Antam besok masih ada kemungkinan dibuka merah dulu. Oke, selanjutnya kita cek untuk Saratoga. Untuk Saratoga hari ini juga turun cukup dalam 5,9% ya. Kalau kita cek untuk perdagangan Saratoga hari ini gimana? Untuk Saratoga hari ini yang distribusi ada BB, ZP, BK ya. Dan untuk asingnya kayaknya net sell. Nah, untuk asingnya net sell 5,4 M, untuk valuasi transaksinya 49,3 M. Nggak terlalu liquid. Kira-kira besok gimana? Ya, kemungkinan sih dibuka merah dulu ya untuk Saratoga mengingat hari ini distribusi. Walaupun distribusinya ini nggak besar-besar banget. Coba kita cek untuk secara teknikal. Kalau secara teknikal kita hitungnya dari mana ini? Kayaknya pas ya. Oke, untuk secara teknikal kalau pakai Fibonacci support terdekat Saratoga ada di harga 2444. Jadi kalau besok dia nggak breakdown di bawah ini kemungkinan mantul naik ya. Itu secara teknikal, tapi kalau breakdown di bawah ini ya wait and see aja karena ada kemungkinan Saratoga akan turun lebih dalam lagi. Oke, itu untuk saham Saratoga. Coba kalau kita cek dari bottomnya ini di tanggal 15 Juli, kira-kira ada yang akumulasi enggak? Tanggal 15 Juli. Ya, dari tanggal 15 Juli untuk Saratoga distribusi ya. Wah, YU jualan cukup banyak net sell 105 walaupun ini sempat naik tapi untuk keseluruhan Saratoga dari tanggal 15 Juli ini distribusi. YU net sell 105 M, kemudian CC net sell 28 M dan yang nampung ada RFPDYP. Oke, itu untuk Saratoga secara teknikal kemungkinan untuk besok akan dibawa turun dulu merah, tapi apakah bisa mantul di area sini kita lihat aja besok ya. Kalau mantul di area sini kemudian ada yang pasang buy, bisa pasang antisipasi sedikit di bawah support mungkin di 2380. Oke, itu untuk Saratoga dan mungkin ini aja untuk analisa kita hari ini. Semoga bermanfaat.